beberapa hal yang mungkin kurang mendapat kejelasan, khususnya dalam karena ini daripada fenomenologi lebih berbau ke psikologi. Nah, jadi pertanyaan intinya, apa yang menyebabkan ranah psikologi deskriptif ini sangat erat kaitannya dengan fenomenologi? Apa ikatan batin yang ada antara fenomena psikologi dengan konsep-konsep yang ada pada ide-ide fenomenologi? Karena memang waktu saya kemarin Ponti juga ada ketertarikan dengan dunia psikologi dan sebagainya, sehingga kayaknya ada hubungan tertutup nih antara psikologi dengan konsep-konsep yang dibangun atas dasar ide-ide fenomenologi di sini. Terus bagaimana cara menjelaskan kesadaran batin ya, kesadaran batin ya. Bahasanya kesadaran batin itu sebagai suatu hal yang terberi. Kok kayak kayak mujizat aja seperti itu. Ya kan ya? Kalau kalau kita melihat bagaimana Fran Brentano di sana itu lebih bersifat kepada hal-hal yang bersifat empirisme. Ya kan berarti kalau empirisme ada dengan dirinya sendiri kan sudah kayak menjelaskan apa itu Tuhan. Misalnya seperti itu ya. Sedangkan Franz Brentano ini kan lebih condong kepada hal-hal yang bersifat empirisme. Kalau kita melihat empirisme, dia tidak dengan senang hati mengatakan terberi dengan sendirinya. Dia harus ini terberi harus ada alasannya dong. Saya melihat kesadaran tentang gelas karena saya melihat gelas, tidak karena memang langsung ada ide tentang gelas sebelum saya menemukan gelas. Nah, bagaimana meletakkan konsep kesadaran yang terberi oleh Franz Brentano sendiri, sedangkan pun dirinya sendiri seorang yang lebih condong kepada hal-hal yang bersifat empirisme. Begitu Mas Nanang. Ada luapan dari Mas Bano, ya, ungkapan batin. Kok seakan-akan fenomenologi mau ditarik ke psikologi ya gitu ya. Kalau dibalik gimana Mas Bano? Kenapa sih psikologi kok lebih menggunakan fenomenologi? Mungkin psikologi hari ini ya. Faktornya karena psikologi modern hari ini memang seperti itu Mas Bano ya. Kayaknya hal-hal yang mudah saja gitu. Apalagi pakai ya makanya kan teorinya psikologi modern tuh yang diadopsi kampus-kampus hari ini ya positivisme, fenomenologi ya kayak gitu, gak mungkin bicara yang mistik-mistik. Makanya erat dengan fenomenologi itu mungkin proyek dari suatu proyek ilmiah, gagasan terbaru ya. Tapi nanti akan kembali pada mistik ke apa namanya ke era Aristoteles, apa namanya apa Aristoteles, apa lagi Thomas Aquinas itu mungkin akan kembali ke situ lagi nanti, mungkin gitu, masih mungkin, dan juga akan kembali masa-masa David Hume dan sebagainya itu ya, mungkin hari ini seperti itu, sehingga kata Franz Brentano di dalam kutipan fenomenologi batin atau fenomena batin persepsi itu masih bisa kita telaah sehingga pantas saja kita kaji dengan psikologi kan kayak gitu. Mudahnya ya seperti itu. Kalau mungkin zaman-zaman Nusantara dulu ada Angling Dharma apa itu kan pakai ilmu kanuragan, ilmu apa. Jadi kan pisau analisisnya pakai ilmu kanuragan. Kalau ini pisau analisisnya pakai ilmu psikologi. Kayak gitu Mas ya. Enggak, kalau salah Mas dibenarkan. Tapi ingat ya, gak ada kebenaran objektif Mas. Yang ada itu kebenaran relatif. Intersubjektif. Ya kalau pakai punya Franz Brentano tadi kan tergantung kita. Benar. Salah itu gak penting. Selama kita bisa ya mengetahui bahwa yang benar itu ada, yang salah itu tetap ada. Perihal luapan yang kedua, lantas persepsi batin itu dari mana? Itu kan sama kayak pertanyaan saya yang di awal, Mas Ban. Sumbernya dari apa gitu kan? Tuh kan. Kalau Islam ada konsep wahyu, kalau dalam ilmu tafsir konsep wahyunya itu yang penting. Kalau Al-Qur'annya ya
kayak itu kertas-kertas itu, tapi ada konsep wahyunya. Ada komunikasi Tuhan dan Rasul kan kayak gitu. Ada komunikasi kholik dan makhluk. Lah itu konsep wahyunya itu kan sumbernya jelas. Nah, kalau di persepsi batin tuh ya itu harus yang pengalaman dalam psikologi sains gitu, mungkin pernah menemukan penelitian di riset-riset terbaru atau terlama gak apa-apa, yang penting riset kok. Itu gimana tuh persepsi batin tuh muncul, prosesnya seperti apa mas? Tuh. Apa harus observasi dulu? Kalau observasi dulu membayangkan saja kan? Gak harus observasi Gak harus dulu. kan Iya. ya. Berarti gimana itu? Melamun itu kan Melamun selagi mengarah kepada sebuah objek yang dilamun, itu juga termasuk dalam salah satu persepsi. gimana dong melamun yang gak ada objeknya mas? Ayolah jangan tipu Loh. saya. Makanya gini, Gimana? objek kalau dalam kajian Franz Brentano, terutama Iya, dalam ada kajian tujuan, psikologis, iya, Iya, gimana melamun yang gak punya tujuan? Maksudnya di lamunannya itu deskriptifnya gak punya tujuan. Saya melamun menikah, misalnya tujuannya ya menikah gitu. itu pernikahan itu adalah objek. Lah iya, ya makanya kata saya melamun itu pasti ada objeknya. Apa melamun yang gak ada objeknya? Enggak. Ayo, melamun apa yang gak ada objeknya? Beda dengan bengong. Kok kok bengong kan kayak gitu ya. Ya jangan ketawa, ini serius ini biar kita tahu gitu kan. Nanti punya pasangan ada kejadian kayak gini. Mbak Risti itu bingung dalam menentukan pilihan pasangan hidup. Ya. Ada 2 orang atau 3 orang yang mendekati Mbak Risti misal. Yang tiga-tiganya ini ketika ngajak jalan Mbak Risti itu mau gitu. Nah, di pertengahan obrolan Mbak Risti itu terkadang diam kayak gini. Nah, entah itu melamun dan bengong. Ya beda dan bengong dan melamun. Dan kalau bengong itu kosong bos. Kosong, hampa gitu. Kalau bahasanya Ari Lasso itu hampa. Gimana? Gimana kosong? Kan ada kemarin kajian psikologi itu yang apa itu bahasanya kemarin tuh? Saya lupa ya. Kajian apa tuh? Pikiran yang kosong. Iya yang apa ya? Hasal itu ya? Apa itu? Yang mengkritik René Descartes, Ah, Cogito ergo sum, ah. itu tidak melulu mengarah pada objek. Iya. Berpikirnya itu kan, Iya kan pikiran kekosongan. kekosongan kan? Iya kalau bengong itu kayak gitu kalau kata saya. Tapi kalau melamun itu beralur biasanya Pak ya. Saya gak biasa melamun, tapi kalau berhayal sering. Coba gimana Mas Fakih dalam psikologi? Makanya saya tanya, bedanya bengong sama melamun itu apa? Mungkin Kalau ini sama nggak berhayal tentu beda. mungkin emang nggak ada ya karena memang saya pikir sendiri barusan bedanya melamun sama bengong ya. Kalau saya Apa itu kan barusan cuma mengisi kekosongan iya, kan? tapi intinya kalau kayak pembahasan yang tadi bahwa Cogito ergo sum itu tadi sama kayak karena tidak mengarah kepada objek. Sehingga kayak itu memikirkan tanpa keterarahan misalnya. Sebenarnya enggak sih, itu kayak semacam klaim kaum fenomenologi. Yang untuk meruntuhkan seorang René Descartes karena sudah boom ya. Kan kita butuh meruntuhkan suatu hal yang boom untuk jadi boom ya. Kalau nggak ada yang bisa kita runtuhkan, kita nggak bisa jadi boom dong. Jadi klaim yang mengatakan bahwa Cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, karena tidak berbentuk kalimat subjek, predikat, objek, tiba-tiba mengatasnamakan itu tidak berdasarkan objek, itu kosong. Ini sebenarnya harusnya kita tolak. Soalnya kalau berpikir ini mustahil tanpa objek ya.
berpikir mustahil tanpa objek. Karena memang tujuan dari pernyataan yang disampaikan adalah sebuah anggap secara sederhana hanya untuk menyatakan bahwa ini rasionalisme berpikir ini memiliki tempat yang sangat fundamental. Jadi tidak mengarah kepada suatu berpikir maka aku ada, karena tidak ada objek sama sekali yang menyertakan dalam suatu bentuk kalimat di situ pas tiba-tiba dikatakan bahwa berpikir tanpa memiliki objek tertentu sebenarnya kan jadi suatu hal yang rancu. Bahkan menghayal pun, menghayal loh, bukan berpikir, menghayal nih tidak seserius itu. Sebercanda melamun, semuanya berobjek semua. Kecuali bengong, sakau. Itu tapi sudah di luar dalam konteks berpikir. Sehingga ini hanya klaim-klaim kaum fenomenologis untuk meruntuhkan suatu ajaran sebelumnya biar mendapatkan tempat, tapi nggak apa-apa. Cuma memang tidak ideal menurut saya. Tapi ini berhasil mengantarkan fenomenologi ke dalam tempat yang diinginkannya. Hanya saja apabila ini dibesar-besarkan sebagai sesuatu yang mengatakan bahwa pemikiran tanpa objek itu bisa dilanggengkan, kan sesuatu hal yang agak rancu. Rancu, dan ini hal yang niscaya. Gini, mungkin saya ingin menjelaskan sejarah dari psikologi intensionalitas dari Franz Brentano. Ini ada kata yang saya tidak mampu bisa artikan karena di kelas KBBI dan Google kan saja gak ada yang memberikan tafsiran. Ini tunggu saya bacakan secara tekstualnya ya. Gagasan Brentano tentang intensionalitas memiliki sejarah sendiri. Fase pertama, beliau menyebutkan konsep tentang intensionalitas sebagai intensionalitas ineksistensi. Nah, ineksistensi saya gak paham. Nah, disebut demikian karena Brentano meyakini bahwa objek tindak kesadaran adalah suatu yang imanen atau terberi dalam kesadaran. Objek real atau objek yang ada di luar dari kesadaran tersebut tidak relevan untuk dibicarakan. Nah, itu fase pertama. Kemudian di tahun 1911 dalam edisi revisinya, Brentano mendrop istilah tersebut. Penafsiran awal Brentano tentang intensionalitas mulai berubah. Kalau pada fase pertama, Brentano memahami objek intensionalitas sebagai objek yang secara mental imanen. Dan relasi intensionalitas adalah relasi imanen antara benak dan muatannya. Maka pada fase berikutnya, dia mulai membuat perbedaan antara objek presentasi dan modus presentasi. Modus presentasi adalah jembatan antara benak dan objek luar. Artinya, Brentano tidak lagi memandang objek luar dan relasi intensionalitas sebagai imanen, melainkan kesadaran selalu tertuju di luar benda-benda dengan perantara modus presentasi. Ya mungkin itu sih. Saya kurang paham juga ya teman-teman. Mohon maaf, mungkin ada jawaban yang tidak bisa saya jawab. Mungkin yang lain bisa, mungkin ada referensi tambahan. Saya sengaja kalau dibenturkan gimana, Mas? Saat saya butuh healing, gara-gara saya itu kondisi mental saya itu dirobek-robek oleh cinta gitu yang namanya pasangan. Saya itu mendalami ilmu meditasi. Nah, di dalam konsep meditasi itu ada konsep seperti ini. Pejamkan matamu dan mata hatimu akan terbuka. Atau dalam spiritualitas Jawa, injak-injaklah otakmu, maka
kamu akan menemukan tangga menuju kebenaran lah misalnya. Nah saya coba, dan ketika saya healing meditasi setelah saya diselingkuhin dan saya memang betul-betul memejamkan mata, menenangkan diri. Iya, pengalaman Mas ya. Setiap malam saya lakukan seperti itu. Di sebuah kamar yang berukurannya itu 3x4 di kosan saya. Ini Pak Prof ini tahu kosan saya. Meditasi saya itu 1 tahun. Dan di dalam selama saya membunuh indrawi saya, karena saya terpengaruh dengan ilmu meditasi, saya menemukan ketenangan mental gitu. Dan ada persepsi-persepsi yang sangat memberikan konsumen baik terhadap fisik dan psikis saya. Nah, hal kejadian seperti ini kan seakan-akan terbentur dengan konsepnya Franz Brentano yang bahwa persepsi batin itu efek dari gejolak empiris misalnya. Itu gimana Mas? Dan ketika itu saya bisa membaca perilaku seseorang. Itu Insya Allah itu. meditasinya seperti apa dulu itu? Loh, itu rahasia. Loh, harus jelas, soalnya ada langkah-langkah clear loh ya. Meditasi itu tidak hanya bermeditasi, hanya sekedar bermeditasi, tapi ada langkahnya seperti halnya bagaimana kita menekan jari kita seperti ini. Ini adalah salah satu teknik. Pertama teknik yang saya dalami itu teknik syaraf, science. Di mana di tubuh kita itu ada titik-titik yang kemudian menjalur atau jalurnya itu langsung pada endorfin. Misal, kalau kita susah tidur, itu kita pencet di sini kan. Jari kelingking, itu tekan. Itu akan terasa rileks. Enggak, misalkan seperti itu. Nah, bagaimana pembunuhan indrawi atau secara empiris itu terbunuh, kemudian persepsi batin lebih tajam. Kan itu terbentur dengan Franz Brentano. Ya, yang saya lakukan itu seperti itu. Sehingga dalam meditasi saya, bukan melihat yang gaib, enggak. Tapi dapat melihat yang abstrak gitu. Maksudnya, hayalan itu akan semakin lebih cepat. Mungkin durasinya 30 detik lebih cepat daripada manusia lainnya gitu. Kalau Banu masih berpikirnya di Pemekasan, saya sudah ke Bangkalan misal. Oh, setengah jam ya. Pokoknya insya Allah 30 detik. Itu gimana Mas? Pola-pola seperti ini. Apalagi sekarang kan meditasi-meditasi ala-ala Buddha itu diminati. Bhikkhu yang baru berumur panjang itu ya kayak yoga ya. Enggak, kan ada kemarin ada biksu yang umur 150 berapa itu yang di Thailand yang masih hidup itu kan hanya gara-gara diam seperti ini terus gitu, tangannya kan dengan meditasinya itu seperti apa? Lalu menunggu pemantik ini ya, apa namanya? Yang keterkaitan antara kenapa kok ada keterkaitan gitu ya. Antara psikologi dengan fenomenologi. Karena gini, segala lingkup kajian psikologi itu tidak lepas dari apa yang disebut dengan human. Itu titik kunci, keywordnya di situ. Keyword human, manusia. Nah, fenomenologi itu adalah tindak laku dari seorang yang dinamakan human tadi. Simpelnya seperti itu ya, simpelnya seperti itu. Saya rasa teman-teman pasti paham ketika saya menjelaskan secara simpel kayak gitu. Karena memang fenomenologi itu adalah
aliran yang menurut orang-orang dipandang secara subjektif. Jadi kalau kenapa fenomenologi kemudian sempat mengalami kemerosotan gagasan, terutama dalam ranah filsafat, karena itu orang-orang yang pengkritik terhadap fenomenologi itu menganggap bahwasanya fenomenologi itu terlalu subjektif, tidak mempertimbangkan kebenaran objektif. Dalam bahasa gaulnya egois lah gitu ya, egois. Karena kita kaya akan dengan kebenaran intersubjektif, di mana subjek atau yang biasa disebut dengan human itu bertindak sangat mendominasi dalam kajian seperti itu. Ya mungkin seperti itu simpelnya. Mungkin saya ingin menanggapi dari apa yang jadi pertanyaan dari Mas Banu tadi. Semoga saja menjawab ya, terjawab gitu. Untuk objek. Nah, objek ini Van Bentano juga memberikan sebuah pengkategorian. Ada dua macam ternyata objek yang Van Bentano sebutkan di sini. Yang pertama itu objek primer. Seperti warna yang saya lihat. Semisal warna yang saya lihat warna merah. Nah, saya ternyata merah itu kayak gini. Beda dengan warna yang kuning, beda dengan warna yang hijau. Itu. Atau yang kedua seperti suara yang didengar. Nah, sedangkan objek yang kedua yakni objek sekunder. Nah, objek sekunder ini merupakan dari proses yang pertama, dari proses primer, dari bagaimana kita melihat dan mendengarkan tadi. Dan objek ini bisa berupa fisik atau objek kebendaan ataupun berupa mental atau pikiran. Mental ini artinya bukan mental yang seperti pada umumnya, tapi mental di sini bisa berupa pikiran gitu. Nah, hal ini bisa dibuktikan ketika misal saya tahu apa yang Mas Bano sedang pikirkan sekarang. Semisal ini di sini kan gitu. Saya tahu apa yang Mas Bano pikirkan. Nah, pernyataan yang sedemikian tersebut maka disebutkan sebagai persepsi luar karena belum tentu pendapat saya terhadap Mas Bano dengan pernyataan yang sedemikian kebenarannya itu terbukti. Oh enggak, ternyata saya tidak sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Gitu. Itu sih yang di dalam buku ini sebutkan. Karena gini lagi, tunggu dulu. Berikan kesempatan saya untuk berbicara dulu. Berikan saya kesempatan untuk Aku nanya ini. Karena kan ada objek primer, sekunder, iya. terus tersiernya ada. Bukan. Bukan kebutuhan. Apa sih? Tapi kok yang aneh Mas, ini hanya objek primer sama objek sekunder ya. Oke. Kenapa objek sekundernya itu justru kayak semacam pintu untuk membangun persepsi kita? Kan kalau objek primernya oke lah, seperti warna merah itu artinya 2024 misalnya. Nah, kalau sekundernya itu kenapa kok kenapa media untuk mendapatkan suatu persepsi kan oke lah ada objek primer warna merah. Kalau tidak ada objek sekunder, penglihatan kita membangun kesadaran kita berarti kan bukan objek itu. Maka dari itu, objek sekunder ini merupakan predikat dari tata cara atau apa ya? Kalau predikat, Mas, objek sekundernya berarti mendengar dan melihat. Itu pendengaran dan penglihatan. A different something ya, Mas. Ini suatu hal yang berbeda. Iya. Oh iya gitu ya. It's different thing ya. Diajarin Mbak Risti ya. Les privat saya Kak Kro mana. Pun malam ya cering ngaji. Nah, jadi kalau di objek sekunder diartikan sebagai predikat, saya masih bisa memahami. Tapi kalau pendengaran itu bukan predikat. Pendengaran itu ini telinga kita ini pendengaran, alat pendengaran. Iya.
Tapi kalau mendengar itu kan predikat. Kalau pendengaran kan bukan predikat, bukan kata kerja. Predikat kan kata kerja. Baru kalau objek sekundernya adalah mendengar, mendengarkan proses yang dilakukan untuk menyerap informasi melalui indera pendengaran, bukan melalui bukan apa namanya mendengar. Jadi sekunder kalau diartikan sebagai pendengaran saya agak apa memang terjemahannya seperti itu? Sebenarnya sekunder ini merupakan untuk memahami ini, Mas Banu. Iya, kalimatnya di sini seperti itu. Ya, saya kurang mungkin kekelemahan saya untuk memahami itu ya sih. Cuman Oh, berarti eh, objek primer itu adalah apa yang akan kita sadari misalnya ya. Sedangkan objek sekunder itu adalah media yang menjadi penghantar antara apa yang akan kita sadari iya, dengan kesadaran kita eh, seperti itu. Oh, makanya gitu, itu ya. kata Frans Bentano merupakan jembatan untuk memahami ini. Dan objeknya itu bisa berupa hal fisik atau yang bisa dilihat ataupun hayal, pikir yang ada di dalam pikiran kita. Nah, saya kan tadi mengulas tentang sejarahnya. Nah, di tahun 1911 pemikiran ini direvisi kembali karena menurutnya itu sangat mengkaburkan gitu. Istilah mengkaburkan untuk dipahami. Tapi enggak sih, sebenarnya simple sih. Berarti objek sekunder itu adalah indera manusia. Indera manusia ya, oke. Objek sekunder itu adalah indera manusia. Berarti ini bertentangan dengan pendapat Ponti ya. Inderanya enggak? Karena kalau tidak ada inderanya enggak berfungsi. Empirisme ya, empirisme. Mana cara melihat tawamu? Jadi enggak sih, enggak kabur Mas. Cuma dilihat di sini bahwa kalau begitu berarti Fran Brentano ini melihat subjek itu bukan suatu hal tubuh, tapi suatu kesadaran. Jadi subjek itu adalah kesadaran tertentu. Sehingga tubuhnya pun itu adalah sebuah objek. Dan tubuh itu adalah objek sekunder yang menjembatani antara objek primer menuju kesadaran itu sendiri. Gak membingungkan kok. Enggak membingungkan. Ya, karena saya tadi mungkin itu sih. Selanjutnya saya kembalikan kepada audien atau ada yang mau menambah untuk membantu saya untuk mengupas dari pertanyaan-pertanyaan Mas Banu ya. Coba biar gak bingung. Inti dari psikologi deskriptif itu apa? Intinya lah biar gak kesadaran terus kan kalau kesadaran punya Sigmund Freud kan jelas ya ada kesadaran ini. Lah, gimana kesadarannya nanti itu jelas juga pas apa namanya? Primer seperti warna yang dilihat, suara yang didengar. Kalau sekunder pendengaran. Gimana itu? Bukan bingung maksudnya itu diperjelas Mas. Maksudnya warna yang dilihat. Saya melihat Pak Risti ya. 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 Objek primer Pak Risti. Uh-uh. Penglihatan saya ini objek sekunder ya. Iya. Penglihatan saya. Iya kan? Penglihatan saya ini objek sekunder. Berarti nggak ada subjek objek ya kalau seperti itu. Objeknya dua. Ada dua. Subjeknya satu. Satu. Oh, poligami. Maksudnya objeknya itu bisa berupa fisik ataupun Jadi saya agak mengerti kalau saya kaitkan dengan bagaimana hukum potong tangan ya Mas ya. Jadi ada kesadaran ya Mas ya. Jadi kalau kita memahami pakai konsep dari Frans Bentano, objek primernya adalah barang yang kita curi. Objek sekundernya adalah tangan yang mencuri itu. Sehingga dalam konsepsi Islam, orang yang mencuri itu harus dipotong objek sekundernya. Di samping mengembalikan objek primernya. Iya, kita anggaplah bukan tidak mencuri lagi. Dalam artian
sebenarnya memotong itu kalau diartikan secara harfiah kan berarti memotong tangannya. Berarti harusnya memotong objek sekundernya. Apa yang membuat dia bisa mencuri? Seperti jabatan misalnya dalam konteks korupsi. Jadi dipotong jabatannya. Dia tidak boleh mencalonkan diri jika menggunakan fenomenologi dalam perspektif Franz Brentano. Jadi apa-apa yang dipotong, apa-apa yang dibatasi, apa-apa yang diberikan suatu batasan-batasan tertentu terhadap suatu tindak kriminal itu hanya berlaku kepada pembatasan objek-objek sekunder yang ada pada diri manusia sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang membunuh, maka hukumnya dibunuh, Mas. Kenapa? Karena ini habisi objek sekundernya. Kalau ya kalau gak ada lagi mungkin saya akan tutup. Gimana? Ada masih ada? Efek persepsi itu apa, Bang? Terhadap human, terhadap manusia. Kenapa? Bisa diulang? Efek dari persepsi itu terhadap manusia itu apa? Efek persepsi. Eh, Tujuan persepsi apa tujuannya? untuk untuk memperkenalkan sih sebenarnya. Memperkenalkan Iya. diri sendiri. Iya. Ya mungkin Kalau secara psikologi ya, persepsi itu kan adalah salah satu laku dari pikiran kita, kognitif, tidak kognitif kan itu, persepsi. Persepsi itu hanya bagaimana kita menyikapi sesuatu yang telah kita terima dari sebuah sensasi. Jadi alurnya kayak gini. Kita melihat sebuah laptop. Kita melihat laptop. Ketika laptop pertama kali ditangkap oleh indera kita, mata kita, pertama kali mata kita nangkap laptop, itu adalah sebuah sensasi. Belum kita persepsi. Sensasi itu adalah semua sesuatu yang ditangkap pertama kali oleh indera. Itu adalah sensasi. Sensasi. Nah, baru kemudian, oh, itu laptop. Saya mengatakan, itu laptop, itu laptop berwarna hitam. Itu adalah sebuah persepsi. Bagaimana kita menyikapi dari sesuatu yang sudah terberi kepada kita, sensasi itu. Itu tujuannya itu, untuk persepsi. persepsi. Iya. Persepsimu apa tentang Bano? Biasanya kan kayak gitu. Enggak, sensasimu apa tentang Bano? Jadi ketika misalnya Anda bertanya kepada saya, misalnya saya tanya kepada Anda ya, persepsimu terkait kopi itu apa? Nah, yang pertama kali nyangke dalam pikiranmu itu ketika saya bertanya seperti itu, kamu akan mengembalikan kepada apa? Past experience, dalam artian pengalaman lalu. Bahwasanya ketika pengalaman, oh iya, saya pengalaman lalu tadi pagi itu minum kopi, itu rasanya gini. Nah, rasa itu sebenarnya masuk ke sensasi. Nah, untuk mengungkapkannya, rasa manis, rasa pahit, itu adalah persepsi. Dan persepsi orang beda-beda, itu dalam fenomenologi. Makanya disebut intersubjektif. Mungkin hanya sedemikian dari kajian diskusi di sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Apabila ada hal yang keliru dari penjelasan Franz Brentano mengenai fisiologi intensionalitas, saya mohon koreksinya karena bagaimanapun saya juga belajar ya teman-teman. Jangan lupa ya subscribe, comment, like
dan share Pak Jauh. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.